warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari ini bersama sahabat ilmu Darmais. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Minah Al-Aliyah fi Bayanis Sunan Al-Yaumiyah. Dan insyaallah kita masih membahas tentang zikir ketika sebelum tidur. Qira'atu azkarin naum, membaca zikir sebelum tidur. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa zikir sebelum tidur termasuk di antara yang sangat ditekankan dalam syariat ini. Bahkan Nabi SAW pernah memberikan peringatan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Manittaja'a madja'an", barang siapa yang hendak tidur, lam yadhkurillaha, dan dia tidak berzikir menyebut nama Allah, fihi, ketika itu, illa kana alaihi tiratan yaumal qiyamah, kecuali itu akan menjadi tirah, menjadi penyesalan, karena ada cacat di situ. Akan menjadi penyesalan baginya kelak di yaumil qiyamah. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Dan ini menunjukkan betapa zikir sebelum tidur termasuk di antara hal yang sangat ditekankan dalam syariat kita. Termasuk di antaranya adalah zikir ketika berada di sebuah majelis. Nabi SAW bersabda, "Man qa'ada maq'adan", siapa yang duduk di sebuah majelis, lam yadhkurillaha, dan dia tidak mengingat Allah Azza wa Jalla, tidak berzikir, fihi, di majelis itu, illa kana alaihi tiratan, kecuali akan menjadi penyesalan baginya yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Demikianlah kondisi orang yang tidak berzikir ketika tidur, di mana akan menjadi cacat bagi dia dan dia akan sangat menyesal kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan satu hal yang layak untuk kita tanamkan, bahwa menjelang tidur itu adalah penghujung dari kehidupan kita di hari itu. Karena pada saat hamba itu tidur, hakikatnya dia mati sesaat. Tidur itu sama dengan mati sesaat. Dan sangat berpeluang besar untuk mati selamanya. Karena itu para ulama mengatakan wafat itu ada dua. Wafat ada dua. Ada yang disebut dengan wafat kecil, al-wafatus sughra, al-wafat as-sughra. Itulah tidur. Wafat as-sughra ini adalah tidur. Dan ada yang disebut dengan wafat besar, al-wafat al-kubra. Itu adalah kematian di saat nyawa terpisah dari jasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah zat yang mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika jiwa itu sudah mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum mati fi manamiha, ketika dia sedang tidur. Fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta, lalu Allah tahan jiwa yang sudah waktunya mati. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang lain, ila ajalim musamma, sehingga dia bisa hidup di muka bumi, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu.
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu merupakan ayat bagi orang-orang yang berfikir. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya di situ ada wafat kecil yaitu wafat ketika tidur dan wafat besar yaitu wafat ketika kematian. Ini disebutkan di surat Az-Zumar ayat 42. Dan di surat Az-Zumar ayat 42. Sehingga melakukan ibadah menjelang tidur, melakukan ibadah menjelang tidur, ini tujuannya adalah mengakhiri kondisi hidup di hari itu, dengan kebaikan. Baik bentuknya dengan sholat atau baca Quran atau zikir, minimal zikir. Dan semua itu adalah zikir kepada Allah, baik sholat maupun baca Quran itu adalah zikir. Termasuk membaca zikir sebelum tidur itu juga zikir. Sehingga sudah selayaknya seorang muslim dia selalu menjaga ini. Kita jadikan ujung dari aktivitas kita di satu hari dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lalu apa saja zikir-zikir ketika tidur? Walin naumi adzkarun minal kitab wa sunnah. Ada beberapa zikir sebelum tidur yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antara yang disebutkan dalam Al-Quran adalah membaca ayat kursi. Dianjurkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur, dalam rangka untuk menjaga diri dari setan sampai subuh. Wa yadullu alaihi, dan ini ditunjukkan oleh sebuah hadis, yaitu kisah Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau diminta untuk menjaga makanan zakat ma'alladzi yasriku minaz zakah, bersama makhluk yang mencuri zakat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika itu diperintahkan, dan pada waktu itu kejadiannya adalah saat Ramadan. Karena dalam hadis itu dinyatakan ta'am Ramadan atau zakat Ramadan, zakat Ramadan. Ada kemungkinan besar itu adalah zakat fitrah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diminta untuk jaga. Lalu datang orang yang mencuri. Di malam pertama dia datang, dia mencuri. Kemudian ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, yashkul hajah wal iyal. Dia selalu beralasan bahwa saya sangat butuh dan keluarga saya tidak mampu. Saya butuh makanan ini. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah. Di malam yang kedua dia datang lagi, ditangkap oleh Abu Hurairah. Akan aku laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mengeluh dan dia mengatakan, aku butuh dan keluargaku juga butuh. Akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Falamma karraraha tsalitsah, ketika dia mengulangi yang ketiga, azama Abu Hurairah ala raf'i amrihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah bertekad untuk melaporkan orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam posisi Abu Hurairah enggak tahu kalau itu jin. Dan ini salah satu di antara dalil bahwa manusia bisa melihat jin ketika dia berubah wujud. Kalau dalam kondisi normal enggak bisa. Rupa asli enggak bisa. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 27, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum, sesungguhnya dia yaitu iblis, yarakum bisa melihat kalian, huwa iblis wa qabiluhu dan seluruh keturunannya, seluruh kabilahnya, min haitsu la tarawnahum, dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga normalnya manusia tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat manusia. Itu normal.
Tapi bagaimana kalau manusia bisa melihat jin? Ketika manusia bisa melihat jin, kondisinya adalah saat dia berubah wujud. Sehingga jin dalam rupa asli, maka atau ketika tidak menampakkan diri dalam rupa asli atau tidak menampakkan diri. Pada posisi ketika jin tidak menampakkan diri, maka manusia tidak bisa melihatnya. Dari mana kita tahu itu? Tadi di ayat surat Al-A'raf ayat 27. Surat Al-A'raf ayat 27. Baik. Kemudian yang kedua, jin berubah wujud. Berubah wujud dalam bentuk yang lain sehingga dia menampakkan diri. Menampakkan diri. Bisa berubah wujud jadi rupa apa misalnya? Seperti rupa-rupa setan yang kita kenal di masyarakat kita. Gendruwo, kuntilanak, kemudian pocong, tuyul, dan seterusnya. Pak, itu videonya ada, Pak. Ketangkap dia. Ketangkap kamera. Ya, mungkin saja dia ketangkap kamera sebagaimana bisa ketangkap mata. Terus apa itu ketika dia berubah wujud dan menampakkan diri? Ya, dia mampu seperti itu. Nah, dalam kondisi ini, manusia bisa melihat. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkap si pencuri ini, kemudian sampai 3 kali, lalu mau dilaporkan kepada Nabi SAW. Qala, kemudian makhluk itu pun memelas dan mengatakan, da'ni, lepaskan aku, u'allimka kalimatin yanfa'ukallahu biha. Akan aku ajarkan kepada Anda, kepada kamu, kalimat-kalimat semoga Allah memberikan manfaat bagimu dengan kalimat itu. Qultu wa ma huwa? Lalu Abu Hurairah mengatakan, apa yang akan kau sampaikan? Qala, makhluk itu pun mengatakan, idza awaita ila firashik, kalau kamu mau tidur, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hatta takhtimal ayah, sampai selesai ayat. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafizun, karena akan selalu ada penjaga dari Allah. La yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih, di mana setan tidak akan mendekatimu sampai subuh. Baca dengan penuh keyakinan. Baca dengan penuh keyakinan. Karena ini janji. Dan Abu Hurairah mendapatkan ini sebagai ilmu. Dari mana, Pak? Jin itu tahu, Pak. Wallahu a'lam. Yang jelas ini nanti disetujui oleh Nabi SAW. Nah, yang jadi dalil kan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW setuju dengan hal itu. Sehingga yang jadi dalil bukan ucapan jinnya, tapi pernyataan Nabi SAW, ama innahu qad sadaqak. Untuk kali ini dia benar. Wa huwa kadzub, meskipun sejatinya dia itu pembohong. Fa khallaitu sabilahu. Kita kembali ke ceritanya tadi. Maka Abu Hurairah pun melepaskan makhluk ini. Fa asbahtu, dan ketika di pagi hari, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal bariha? Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Qultu ya Rasulullah, maka aku sampaikan, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha fa khalaitu sabila. Dia mengatakan, dia mengklaim, za'ama, dia mengklaim kalau dia telah mengajarkan beberapa kalimat kepadaku yang itu akan bermanfaat bagiku, maka aku lepaskan. Mahia, kalimat apa itu? Qultu, kemudian Abu Hurairah mengatakan, qala li, dia mengatakan, idza awaita ila firashik, kalau kamu mau tidur ucapkan ayat kursi dari awal sampai akhir. Dan dia bilang,
la yazala 'alaika minallahi hafizun, akan selalu ada penjaga di sisi Allah, la yaqrabaka syaitanun hatta tusbih, sehingga setan tidak akan mendekatimu sampai subuh. Wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair, sementara Abu Hurairah adalah orang yang sangat semangat untuk mendapatkan pembelajaran. Kalau ada informasi yang isinya ilmu, Abu Hurairah itu menyala, ya, semangat untuk mendapatkannya. Demikian pula para sahabat pada umumnya. Kita mungkin dengar informasi seperti ini, kita komentar, biasa saja. Tapi bagi para sahabat, ini sangat berharga. Sehingga saya perhatikan ya, orang-orang kalau setelah selesai sholat duhur, atau selesai sholat, terutama sholat duhur, takmir, naik ke mimbar, lalu menyampaikan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Dia sampaikan kepada jamaah, akan kami bacakan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, satu buah hadis. Itu orang gak gubris, seolah-olah dia merasa, saya gak butuh dengan ini. Kau mau bacakan, gak kau bacakan, saya gak begitu berkepentingan dengan ini. Karena orang tidak menghargai ilmu agama sebagaimana cara para sahabat menghargai ilmu agama. Makanya wajar saja kalau keberkahan ilmu di tengah umat ini seperti gak ada. Sehingga informasi tentang masalah agama kan berseliweran melalui medsos kemana-mana, tapi pengaruhnya seperti gak ada. Karena mereka kurang menghargainya, dan itu dianggap biasa. Sehingga kita lihat pembacaan Riyadhus Shalihin, sebuah hadis kayak ya didengarin sambil lalu, ada yang mungkin sibuk WA-an, ada yang kemudian tinggal pergi, gak disimak dengan seksama. Beda dengan sahabat. Makanya kalau manusia-manusia seperti itu, andaikan mereka hidup di zaman Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, mungkin ditinggal pergi. Kalau sahabat itu modelnya manusia-manusia seperti zaman kita sekarang, maka sahabat adalah orang yang sangat semangat dalam melakukan kebaikan dan mendapatkan informasi sebaik kebaikan. Jadi kalau ada informasi hadis itu didengerin dengan serius, diperhatikan, seolah-olah itu adalah informasi yang sangat berharga. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Kali ini dia benar meskipun sebenarnya dia itu pendusta. Ta'lamu man tukhatibu mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah. Kamu tahu siapa orang yang berdialog dengan kamu, berinteraksi dengan kamu selama 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Qala la, kata Abu Hurairah, aku enggak tahu. Qala dzaka syaitan, itu setan, jin yang mencuri makanan zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah. Baik, hadisnya riwayat Bukhari secara mu'allaq, namun ada riwayat yang mausul. Mu'allaq itu artinya tanpa sanad ya. Tapi ada riwayat yang mausul yang bersambung diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Baik. Selanjutnya, qiraatul ayatain al-akhiratain min suratil Baqarah. Membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dimulai dari kalimat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, sampai akhir dari surat Al-Baqarah. Berdasarkan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, beliau dijuluki Al-Badri karena rumahnya dekat Badar. Dan Badar itu Madinah ke arah pesisir pantai, dekat dengan pesisir pantai. Ya, kalau kita lihat posisi Badar ya. Ini Madinah,
Nah, ini Badar. Di sini ada Yanbu, Industrial City. Bawahnya ada Badar di sini. Ini wilayah Badar. Dan terus kesini sedikit, ini sudah pantai. Nah, sudah Laut Merah ya. Kemudian Madinah ke sini. Masih jauh. Nah, ini Madinah. Jadi dia di bawah sedikit ke arah pantai, nanti ketemu Badar. Nah, ini Badar, ini Madinah. Abu Mas'ud Al-Badri. Kenapa beliau dijuluki Al-Badri? Umumnya para ulama mengatakan karena dia rumahnya di Badar, bukan karena peserta perang Badar. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa Abu Mas'ud termasuk yang ikut perang Badar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a hatainil ayataini min akhir suratil Baqarah." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, fi lailatin, dalam waktu semalam, kafatahu, itu sudah cukup baginya. Wal ayatan min akhir suratil Baqarah, dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah itu bukan zikir tidur secara khusus, tapi zikir yang dibaca di waktu malam. Sehingga mau dibaca setelah maghrib boleh, setelah isya boleh, menjelang tidur juga boleh. Faman lam yaqra'huma bil lail wa tadzakkara dzalika inda naumi. Bahkan siapa yang di awal malam belum sempat baca, lalu ketika ngelilir saat bangun tidur di waktu malam, ketika terjaga kok teringat, falyaqra'huma hina idzin, dia bisa baca. Dia bisa baca dua ayat itu. Selanjutnya, apa makna kalimat kafatahu? Dua ayat itu akan mencukupinya. Waktulifa, dan ulama beda pendapat mengenai makna kafatahu. Faqila, ada yang mengatakan kafatahu min qiyamil lail, maka itu sudah mencukupi baginya dari qiyamul lail. Maksudnya dengan membaca dua ayat ini akan dimudahkan oleh Allah untuk qiyamul lail. Waqila, dan ada yang mengatakan kafatahu minasyaitan, Allah akan cukupi dia dari gangguan setan. Waqila, dan ada yang mengatakan kafatahu minal afat, Allah akan cukupi dia dari aneka penyakit, aneka bencana. Wa yahtamilul jami', dan maknanya bisa mencakup semuanya. Sehingga bisa dimaknai Allah cukupi dari qiyamul lail, Allah cukupi dari gangguan setan, dan Allah cukupi dari segala gangguan penyakit. Semuanya bisa tercakup. Kama qala An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana yang dinyatakan oleh An-Nawawi. Karena waktu malam itu waktu yang dimana potensi bahaya bermunculan. Umumnya binatang-binatang buas keluar di waktu malam, termasuk juga binatang-binatang berbisa keluar di waktu malam. Sehingga waktu malam adalah waktu di mana potensi bahaya itu bermunculan. Maka sangat menakutkan apabila orang di waktu malam dia beristirahat di tempat yang tidak aman. Misalnya di mana, Pak? Misalnya di hutan, atau rumahnya dekat dengan hutan, atau tempat tinggalnya jauh dari pemukiman yang lain. Termasuk juga di sekitar kita. Anda yang tinggal di kota, potensi malam juga, potensi waktu malam, potensi jahat bermunculan. Kejahatan di si manusia. Sebab waktu malam banyak orang yang istirahat, sehingga kadang orang jahat beraksi ketika waktu malam. Maka bacalah dua ayat ini di setiap malam. Semoga Allah lindungi kita dari semua potensi kejahatan itu. Berikutnya qira'atu suratil Ikhlas.
membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Wan nafsu biha fil kaffain, thumma masahal jasad bihima 3 marrat. Kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan. Setelah baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan. Terus diusapkan ke seluruh badan yang bisa dijangkau. Dilakukan sebanyak 3 kali. Dan ini disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau tidur, kulla lailatin, setiap malam, jam'a kaffai, maka beliau gabungkan kedua telapak tangannya. Thumma nafatha fihima faqara'a fihima, kemudian beliau tiupkan ke kedua tangannya dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Thumma yamsahu bihima mastata'a, kemudian dia usapkan semampunya. Min jasadihi, di jasad beliau, di badan beliau. Yabda'u bihima ala ra'sihi wajhi, beliau mulai dari kepala dan wajah beliau. Wa ma aqbala min jasadihi, dan bagian depan dari jasad beliau. Yaf'alu dzalika 3 marratin, beliau lakukan itu sebanyak 3 kali. Ini apa ini? Ruqyah harian. Ini adalah ruqyah harian menjelang tidur. Dan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan hamba. Barangkali ada penyakit-penyakit yang ada pada dirinya, dia ruqyah dirinya sendiri setiap hari. Jadi ini ruqyah harian menjelang tidur dilakukan oleh diri sendiri. Oleh diri sendiri. Dan Nabi SAW merutinkan ini, bahkan sampai pun ketika beliau sudah gak bisa apa-apa, sakit menjelang wafat, dibacakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, lalu yang dipakai ngusap tangannya Nabi SAW. Tangan beliau ditiup oleh Aisyah, karena Aisyah yang baca, terus ditiupkan ke tangan Rasulullah SAW, kemudian diusapkan dengan tangannya Rasulullah SAW. Selanjutnya, wa yustafadu minal hadis, dan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yutabbiqu hadhihi sunnah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan sunnah ini kulla lailatin, tiap malam. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, kulla lailatin, tiap malam. Aisyah mengatakan setiap malam. Wa anna man arada tatbiqa hadhihi sunnah, dan siapa yang ingin menerapkan sunnah ini, fa innahu yajma'u kaffai, dia bisa kumpulkan, dia bisa gabungkan kedua telapak tangannya. Thumma yanfusu fihima bil ikhlas wal mu'awwidhatain, kemudian dia bacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq, An-Nas. Thumma yamsahu, jadi langsung dibacakan di telapak tangan. Langsung dibacakan di telapak tangan gini. Dia sambil baca sehingga nafasnya saat membaca ditadai dengan telapak tangan. Setelah itu diusapkan. Baik. Wan nafsu syabihun bin nafkhi wa huwa akhaffu min at-taful, lianna at-taful la yakunu illa ma'ahu syai'un min ar-riq. Yang dimaksud dengan an-nafsu adalah meniupkan, dan ini tidak sampai keluar ludah, tidak sampai keluar titik-titik ludah. Meskipun ada juga yang mengatakan ini sambil mengeluarkan titik-titik ludah, sehingga nyembur bersamaan dengan titik-titik ludah. Baik. Terus caranya gimana? Baca dulu atau meniupkan dulu? Fil hadithi ishkalun, dalam hadis ini ada sedikit pembicaraan. Wa huwa anna zahiral hadith,
yadullu ala anna an-nafsa yakunu qabla al-qira'ah. Bahwa makna zahir dari hadis, meniup itu dilakukan sebelum membaca. Lalu apa manfaatnya meniup ketika itu? Min ahlil ilmi, di antara para ulama, man yara, ada yang berpendapat bahwa ditiupkan dulu baru membaca. Terus baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Ya, niupnya enggak sekencang itu ya. Berdasarkan dari hadis. Dan ini pendapat Syekh Albani. Wa minhum, dan ada juga yang berpendapat bahwa meniup setelah qiraah. Baca dulu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terus ditiupkan. Li'anna al-barakata innama takunu fi hadzal manfus. Karena keberkahan itu ada pada apa yang ditiup atau ludah setelahnya yang bercampur ikhtalata bil Quran, yang bercampur dengan bacaan Quran. Ini sebagaimana keterangan Asy-Syirazi Al-Hanafi, zahirul hadis, zahir dari hadis menunjukkan bahwa beliau alaihissalam meniupkan kedua telapak tangannya dulu kemudian membaca. Hadza lam yakul bihi ahadun, dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Wa laisa fihi faidah, dan tidak ada nilai manfaatnya. Wala'alla hadza sahwun minal katib, bisa jadi penulis hadis lupa dalam hal ini, au minar rawi, atau perawinya lupa. Lianna hadzal haditsa fi sahihil Bukhari, karena hadis ini ada dalam sahih Bukhari, bil wawi fi qawlihi wa qara'a fihima, dengan menggunakan huruf wawu dalam kalimat wa qara'a fihima, dan Nabi SAW membaca keduanya. Wa hadzal haditsu yadullu ala anna an-nafsa ba'da tilawatil Quran. Hadis ini menunjukkan bahwasanya meniup itu dilakukan setelah baca Quran atau setelah ta'widz, membaca Al-Falaq dan An-Nas. Alal a'dha'i, kemudian diusapkan di anggota badan, dan statusnya mustahabun, dianjurkan, agar keberkahan Quran dan nama Allah sampai ke kulit orang yang membaca. Baik. Wa ma'na an-nafs ikhrajur rih min al-fam ma'a syai'in min ar-riq. Dan an-nafs adalah mengeluarkan angin diiringi dengan titik-titik, ludah. Nah, mengawali bacaan dulu kemudian baru meniup, ini adalah pendapatnya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa dzakara taujihan akhar, dan ada sisi yang lain yang beliau sebutkan, anna thumma, bahwa kata thumma la taqtadi tartib ahyanan, terkadang tidak menunjukkan urutan. Faqala rahimahullah, sehingga beliau rahimahullah mengatakan, wa dhahiruhu annahu yaqra'u marratan summa yamsah. Zahirnya adalah beliau baca terlebih dahulu kemudian beliau mengusap. Summa yaqra'u summa yamsah, beliau baca lagi kemudian diusapkan lagi. Kullu wahidin li haliha, masing-masing sesuai dengan keadaannya. Yaitu baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Jami'an, ketiga-tiganya. Terus ditiupkan. Kemudian diusapkan. Diulangi lagi sebanyak 3 kali. Demikianlah nas dari hadis. Ya. Walladzi yadhhar, dan yang lebih tepat wallahu a'lam, bahwa meniup itu dilakukan setelah membaca. Dan ada ungkapan seorang penyair, inna man sada thumma sada abuhu thumma sada min ba'di dzalika jaddu. Nah, ini ada kata thumma yang tidak menunjukkan urutannya. Baik, terjemahnya maksudnya gini ya. Jadi di pernyataan Aisyah itu kan ada kalimat Nabi SAW meniup kemudian beliau membaca. Jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima. Nabi SAW menggabungkan 2 telapak tangannya kemudian beliau tiupkan lalu beliau baca. Ini keterangan Aisyah. Nah, apakah thumma di situ menunjukkan urutan?
Jawabannya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak harus. Buktinya ada pernyataan penyair Arab menggunakan kata thumma yang tidak menunjukkan urutan. Inna man sada, sesungguhnya orang yang memimpin, thumma sada abuhu, kemudian bapaknya memimpin, thumma sada min ba'di dzalika jadduhu, kemudian setelah itu kakeknya yang memimpin. Apa mungkin urutannya kayak gitu? Biasanya kan kakek, bapak, anak. Ya. Tapi ini kalimatnya anak, bapak, kakek. Pakai kata summa. Nah, berarti summa di situ tidak menunjukkan urutan. Wal hikmatu min dzalik, dan hikmah dari hal ini bahwa titik liur yang bercampur dengan bacaan Quran huwallazi takunu fihil barakah. Disitulah yang ada sisi berkahnya. Wadh-dhahir, dan dhahirnya annal masha yakunu min fawqis thiyab, bahwa usapan itu dilakukan di atas baju. Jadi bukan di dalam tapi di atas. Wa rubbama yashhadu lidzalika riwayatul Bukhari al-ukhra, dan ada juga disebutkan dalam riwayat Bukhari yang lain. Aisyah menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nafatha fi kaffai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau tidur, beliau meniupkan di telapak tangannya dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, jami'an, tiga-tiganya. Tsumma yamsahu bihima wajha. Kemudian beliau usapkan ke wajah beliau. Wa ma balagat yadahu min jasadihi, dan yang bisa dijangkau oleh tangan beliau. Qalat Aisyah, kata Aisyah, falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dzalika. Ketika beliau sakit, beliau menyuruhku untuk melakukan hal itu. Hadis riwayat Bukhari. Fadzahirul hadis, zahir hadis menunjukkan bahwa mengusap di sini bisuwari nafsiha la qablaha, bahwa mengusap bahwa an-nafas meniupkan di sini adalah sekaligus dengan surat yang dibaca, bukan sebelumnya. Jadi kesimpulannya, bagaimana teknis membaca 3 surat ini dan ditiupkan ke tangan? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan gabungkan kedua telapak tangan terus ditiupkan. Setelah itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diusapkan. Lakukan sebanyak 3 kali. Pendapat kedua, gabungkan telapak tangan kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sudah? Setelah itu diusapkan. Jadi tiupannya itu adalah hembusan angin ketika orang itu membaca surat-surat tadi. Cara yang ketiga, membaca terlebih dahulu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian tangan digabungkan terus ditiupkan, kemudian diusapkan. Dan pendapat yang pertama pendapat Syekh Albani, pendapat kedua salah satu pendapatnya Syekh Utsaimin, pendapat ketiga pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bagaimana semangat Nabi SAW untuk mengamalkan sunnah tersebut, di mana beliau melakukannya sampai pun ketika beliau sakit, dengan memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha. Wa jaa fi sahihain, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, ma yadullu, yang menunjukkan ala anna nafsa biha laisa faqat inda naum, bahwa meniup ini tidak hanya terjadi ketika hendak tidur, termasuk juga ketika beliau sakit. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil muawwidzat. Ketika beliau sakit,
maka beliau meniupkan surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wa masaha anhu biyadihi, dan beliau usapkan dengan tangan beliau. Falamma ishtaka waja'ahu alladhi tufiya fihi tafiqtu anfithu ala nafsihi bil mu'awwidhat. Ketika beliau semakin parah sakitnya, yang itu mengantarkan kepada wafatnya beliau, kata Aisyah, aku yang membacakannya. Lalu aku tiupkan wa amsahu biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, dan aku usapkan dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha. Aku usapkan dengan tangannya, dengan tangan beliau, dengan harapan mendapatkan keberkahannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Baik, insyaallah sudah cukup jelas ya. Jadi ada 3 teknis tadi dengan 3 pendapat ulama, dan ini juga dilakukan oleh Nabi SAW ketika sakit. Ini yang kita sebutkan tadi, ruqyah mandiri, dan itu dilakukan harian menjelang tidur. Dan biasanya orang terasa berat ya, karena biasanya orang lebih suka scroll gini, scroll ngantuk tidur. Dia lebih suka seperti itu. Scroll ngantuk, taruh HP-nya, tidur. Bahkan kadang HP masih di tangan, dia tidur sambil miring, kemudian videonya belum habis ditonton, sudah merem orangnya. Taib. Kita lanjutkan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kemudian yang ditonton gak karuan ya, kemudian dia akhiri tidur atau harinya dengan itu, maka bisa jadi dia mengakhiri hidupnya, mengakhiri harinya ketika itu dengan kondisi yang kurang baik. Kita lanjutkan membaca surat Al-Kafirun. Berdasarkan hadis Urwah bin Naufal dari ayahnya, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan kepada Naufal, Iqra' qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha. Baca surat Al-Kafirun, kemudian tidurlah ketika sudah selesai membacanya. Fa innaha bara'atun minasyirki, karena surat Al-Kafirun itu bukti bara'ah, berlepas diri. Bara'ah itu lawan dari al-wilayah. Kalau wilayah itu loyalitas, kalau bara'ah berarti anti loyal. Berarti apa? Anti loyal itu lawan dari loyal itu apa? Permusuhan terhadap kesyirikan. Kita lihat di footnote hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan tentang aneka bacaan menjelang tidur, ada banyak sekali hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah tentang baca ayat kursi. Wa qad taqaddama fi fadailil Qur'an. Dan kita telah sebutkan mengenai fadilah-fadilah Al-Qur'an. Hadis Urwah bin Naufal dari ayahnya tentang surat Al-Kafirun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tsumma nam ala khatimatiha." Sekarang silahkan tidur setelah kamu selesai baca Al-Kafirun. Fa innaha bara'atun minasyirk. Karena ini adalah bentuk kebencian kita kepada kesyirikan. Taib. Ini ada di Fathul Bari. Nah, selanjutnya. Tadi kita sudah sebutkan yang dibaca menjelang tidur dari Al-Quran. Sekarang yang dari hadis. Wa minas sunnati ad'iyatun katsirah. Dan yang ada dalam hadis terdapat banyak sekali doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Minha, diantaranya Bismika Allahumma amutu wa ahya. Membaca doa ini. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ahya wa amut atau amutu wa ahya? Ahya wa amut atau amutu wa ahya? Coba kita cek ya. Bismika Allahumma amutu
wa ahya. Nah, kita cek di sini. Sekarang kita cek di riwayat yang lain. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada enggak riwayat ahya wa amut? Kalau di sini sebentar. Ahya wa amut. Rata-rata amutu wa ahya. Coba kita cek ini ya. Hadis riwayat Bukhari dari Hudzaifah ibnul Yaman bahwa Nabi SAW apabila hendak tidur beliau membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi amutu dulu kalimatnya. Ahya wa amut. Ini bisa nggak ini? Di sini ada ya. Dari Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW kalau mau tidur beliau membaca Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, kalau riwayat ini benar berarti ada dua redaksi. Bisa amut wa ahya, bisa ahya wa amut. Coba kita cari. Susah, nggak bisa. Baik, ada riwayat ahya wa amut dari Hudzaifah dan Abu Dzar. Jadi dua-duanya bisa ya. Bisa amut wa ahya dan juga bisa ahya wa amut. Wallahu alam. Nah, riwayat yang menyebutkan amut wa ahya ini dari Hudzaifah. Kalau riwayat yang mengatakan ahya wa amut dari Abu Dzar. Selanjutnya membaca Allahumma khalaqta nafsi anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, engkau telah menciptakan jiwaku, wa anta tawaffaha, dan engkau yang akan mewafatkannya. Laka mamatuha wa mahyaha, engkau yang memiliki kematian dan kehidupannya. In ahyaitaha fahfadha, kalau kau menghidupkannya maka jagalah jiwaku. Wa in amattaha, dan jika engkau mematikannya, faghfir laha, maka ampunilah dia. Allahumma inni as'alukal afiyah, ya Allah aku mohon kepadamu al-afiyah, keselamatan. 4. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadis nomor 3, doa ketiga. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in. Falikal habbi wan nawa. Wa munzilat taurati wal injil. Wa munzilat taurati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyatiha. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai', wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai', wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqri. Ya, cukup panjang ini doanya. Dan kita lihat di footnote 1, doa yang panjang ini diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Allahumma ya Allah,
Rabbas samawati wa rabbal ardi, Rabb pemilik langit dan bumi, pemilik arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai'in, Rabbku dan Rabb segala sesuatu, yang memecah biji, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari segala sesuatu, dari keburukan segala sesuatu yang kau pegang ubun-ubunnya. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah zat yang awal dan tidak ada satupun makhluk sebelum engkau. Engkau adalah zat yang akhir, tidak ada satupun makhluk setelah engkau. Engkau adalah yang zahir, tidak ada satupun makhluk di atasmu. Dan engkau adalah yang batin, falaysa dunaka syai'un. Tidak ada satupun yang keluar darimu, yang keluar dari batasan yang ditetapkan oleh Allah. Yaqdi 'anna ad-daina, maka lunasilah utangku. Wa aghnina minal faqri, dan berikan kecukupan bagiku sehingga tidak mengalami kondisi fakir. Masya Allah. Selanjutnya yang D. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Bismika rabbi, dengan namamu ya Allah. Wada'tu jambi, aku letakkan badanku, aku letakkan. Janbun adalah perut bagian samping. Wabika arfa'u, dan hanya denganmu arfa'uhu, aku bangun. In amsakta nafsi, kalau kau tahan jiwaku sehingga tidak kau kembalikan ke jasadku, farhamha, maka rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, dan jika engkau melepaskan jiwaku, fahfadha, jagalah dia. Bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, sebagaimana engkau menjaga jiwa-jiwa para hambamu yang saleh. Kita lihat hadis riwayat Bukhari, Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang lain, ini panjang ya, atau untuk berikutnya saja. Nah, ya cukup panjang di sini. Barangkali kalau kita baca semuanya bisa, tapi nanti waktunya habis untuk materi. Baik, mungkin kita sampai di sini dulu. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang tergabung di Zoom, jika ingin diskusi terbatas dengan menyampaikan pertanyaan, bisa kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, karena di sini tidak ada moderator, coba kita urutkan yang resen terlebih dahulu sesuai dengan urutan yang atas. Silahkan. Mohon maaf. Bu Lelina, apa ini bacanya? Nah, silahkan. Nah, Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas waktunya dan izin untuk bertanya. Mau menanyakan tentang apakah termasuk sunnah, kita menjalankan sunnah Nabi ketika ada yang sakit atau menjelang sakaratul maut, lalu kita tadi Ustadz tadi yang ruqyah harian tadi Ustadz, itu pakai tangan kita atau pakai tangan dari yang sakit Ustadz? Itu saja Ustadz, jazakallah khair. Nah, baik, kalau orang sakit itu masih sadar, masih bisa bergerak, masih bisa baca, maka beliau sendiri yang meruqyah dan menggunakan tangan beliau sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW saat beliau sakit, beliau lakukan itu. Sampai pada posisi ketika semakin parah sakitnya, sehingga Nabi SAW nggak bisa baca. Aisyah radhiyallahu anha yang membaca, lalu ditiupkan di tangan Nabi SAW. Kemudian tangan Nabi SAW dipegang sama Aisyah atau diusapkan. Jadi Anda bisa ambil tangan orang yang sakit tadi, kemudian ditiupkan, terus diusapkan. Tangan kita juga nggak masalah.
Kenapa tangan Nabi SAW? Karena Aisyah mengatakan raja'a barakatiha, karena kita berharap keberkahannya. Sebab tangan Nabi SAW itu lebih istimewa dibandingkan tangan yang lain. Taib. Tapi kalau sudah sakaratul maut, yang dilakukan bukan ini. Yang dilakukan adalah mentalkin. Berdasarkan perintah Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami persilahkan Bu Neneng. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dan rezeki leheran untuk panitia. Ustaz, Ana mau tanya, kalau misalkan kita ini kan mau tidur kan wudhu dulu Ustaz. Terus nanti jam berapa itu pas tidur jam 9 masih ada wudhu. Terus terus jam setengah 11 bangun pipis itu apa harus wudhu lagi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua Ustaz mau tanya, kalau misalkan sebulan itu tidak ikut belajar vaksin, apakah kita tetap wajib membayar iurannya atau tidak? Jazakallah khairan Ustaz. Apakah tetap wajib bayar iurannya? Baik. Mengenai pertanyaan yang pertama, apabila terbangun, misalnya tidur jam 9, terbangun jam 11, kemudian buang air kecil, lalu apakah perlu wudhu lagi? Coba kita lihat hadis ini. Ada hadis yang disebutkan dari sahabat Ubadah bin Samit. Nabi SAW pernah mengatakan, man ta'arra minal lail, barang siapa yang ngelilir, ya, terbangun di waktu malam. Faqala, lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala, kemudian dia membaca Allahumma gfirli. Selesai dia membaca wala haula wala quwata illa billah, Allahumma gfirli. Dia membaca Allahumma gfirli. Au da'a, atau dia berdoa. Ustujiba lahu, maka doanya diijabahi. Fa in tawaddo'a, dan jika dia wudu, wa shalla, dan salat, kubilat salatuhu, maka salatnya diterima. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jadi status Anda ngelilir. Nah, ngelilir itu disyariatkan baca doa tadi, baca zikir tadi. Ya. Baca apa, Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian baca Allahumma gfirli. Dia baca Allahumma gfirli, atau dia berdoa. Setelah la haula wala quwata illa billah, dia berdoa Allahumma Allahumma Allahumma. Doanya mustajab. Dan kalau dia mengucapkan Allahumma gfirli, dia mohon ampun, diampuni oleh Allah. Amal itu sendiri sudah bagus. Nah, ketika ditambah wudu sama sholat, sholatnya diterima. Berarti ketika buang air itu apakah harus wudu? Jawabannya tidak harus. Kecuali kalau Anda wudu kemudian mau sholat, silahkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk program tahsin yang Anda tanyakan tadi ya, kembali kepada kesepakatan. Jadi sifatnya berdasarkan program bulanan, harian, atau bagaimana? Kalau itu adalah program bulanan, jadi dalam waktu 1 bulan itu membayar misalnya 300.000. Baik mau hadir nggak mau hadir, bayar 300.000. Lalu misalnya di bulan Januari Anda ikut sampai pertengahan, setelah itu Anda nggak hadir, tetap bayar 300. Tapi kalau harian dan Anda tidak hadir, sehingga boleh ketika tidak hadir ya tidak terikat apapun, ya insya Allah tidak masalah jika tidak bayar. Wallahu a'lam.
Baik, selanjutnya kami persilahkan Abu Zaki. Baik Ustaz, langsung saja Ustaz. Tadi dikatakan bahwasanya membaca akhir surat Al-Baqarah itu akan mencukupi semua yang ada itu. Nah, pertanyaannya, apakah boleh kita niatkan ketika kita menjadi imam untuk sholat maghrib atau isya, kemudian kita membaca akhir surat Al-Baqarah seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Bunyi hadisnya adalah di malam hari, membaca di malam hari. Sehingga mau dibaca di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam, bahkan termasuk ketika bangun tidur atau ketika ngelilir ya, ketika terjaga, boleh membacanya. Nah, bolehkah ketika kita sedang ngimami salat maghrib baca itu dengan niat tadi? Insya Allah tidak masalah, karena yang penting dibaca di waktu malam. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya barakallahu fiik. Berikutnya Ummu Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Afan Ustaz, Barakallahu fiik. Ana mau tanya. Kan ketika berdoa itu adabnya kita memuji-muji Allah, kemudian salawat Nabi kan. Untuk di dalam sujud, di dalam sholat itu, apakah seperti itu juga? Jadi kita memuji-muji Allah dulu, kemudian salawat Nabi, baru menyampaikan doa kita. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika kita doa pada saat sujud atau menjelang salam, sebenarnya pujian itu sudah kita lakukan di awal sholat. Kapan itu? Saat Anda membaca Al-Fatihah penuh dengan pujian untuk Allah. Sebelum Al-Fatihah Anda membaca doa iftitah, itu juga isinya pujian. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu isinya pujian. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu juga isinya pujian. Surat Al-Fatihah juga isinya pujian. Sehingga dalam satu rangkaian salat itu diawali dengan pujian. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang kita lakukan diawali dengan pujian. Maka sebenarnya Anda sudah full pujian dalam kegiatan salat yang Anda lakukan, sehingga ketika Anda berdoa saat sujud maupun ketika menjelang salam itu sudah penuh dengan pujian. Kemudian sholawatnya di mana, Pak? Sholawatnya sudah ada ketika tasyahud. Jadi dalam satu paket sholat itu sudah ada pujian dan sholawat, maka tidak perlu dibaca secara khusus menjelang doa ketika sujud maupun ketika menjelang salam. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami persilahkan Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Afwan, Ustaz, ketika seseorang sebelum tidur membaca doa seperti yang Ustaz jelaskan tadi, kemudian sambil meminta juga supaya dalam tidurnya nanti bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga berharap Allah memberi petunjuk atas masalah yang dia hadapi di dalam mimpinya, Ustadz. Pertanyaan Ana, apakah mungkin ada mimpi yang seperti Rasulullah dulu sebelum perang Uhud, Ustadz, bahwa sebelum perang Uhud Rasulullah bermimpi untuk menerapkan seperti mimpi ada seekor sapi yang disembelih gitu, Ustadz. Apakah mungkin manusia biasa juga akan bermimpi seperti itu, Ustadz, yang merupakan ini petunjuknya dan takwilnya, dan apakah ilmu tentang mimpi itu ada gitu, Ustadz, ilmu tentang takwil mimpi itu, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bolehkah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Jawabannya, la haraja, tidak masalah, ayas alan al-insanu rabbahu ru'yata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam manaman. Tidak masalah seseorang minta kepada Allah untuk bisa melihat nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Syauqan li ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam, karena rindu untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya begini, selama itu mungkin, maka boleh diminta. Sehingga bolehkah kita berdoa kepada Allah memohon agar bisa mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silahkan. Karena ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi itu mungkin. Kalau ketemu Rasulullah SAW dalam dunia nyata, ini tidak mungkin. Yang bisa hanya dalam mimpi. Dan sepanjang doa itu mungkin terjadi, maka boleh diminta. Tapi kalau mustahil, nggak mungkin terjadi, tidak boleh diminta. Dan Rasulullah SAW sangat mungkin untuk di mana orang bermimpi ketemu beliau. Nabi SAW menyebutkan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihatku ketika sedang tidur, maksudnya siapa yang bermimpi ketemu dengan aku, berarti memang dia betul-betul bermimpi ketemu dengan aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak pernah bisa menampakkan dalam mimpi seperti aku. Sehingga setan kemudian menampakkan dirinya dalam mimpi kepada seseorang persis seperti Rasulullah SAW tidak bisa. Dan itu keistimewaan Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun perlu diingat bahwa mimpi ketemu Nabi SAW, di situ Anda harus tahu ciri-ciri fisiknya. Seperti apa wajah Rasulullah SAW? Bagaimana ciri fisiknya? Kalau nggak pernah kenal, dari mana Anda bisa memastikan sosok yang Anda jumpai dalam mimpi itu adalah Nabi? Sementara Anda tidak pernah mengenalnya. Terus gimana Ustaz? Kalau saya ingin mengenal seperti apa ciri fisik Nabi SAW. Anda bisa membaca buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karya At-Tirmidzi, salah satunya. Di situ beliau menjelaskan tentang bagaimana ciri fisik Nabi SAW. Sehingga bisa dijadikan acuan. Kalau kita ketemu sosok tertentu dalam mimpi, kok sama persis seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis di Syama'il, Anda bisa pastikan ini adalah Rasulullah SAW. Karena setan nggak bisa meniru seperti ini. Setan nggak bisa meniru seperti itu. Nah, kalau orang nggak kenal, ketemu sosok tertentu, dikiranya Nabi SAW, padahal itu bukan Nabi. Bagian yang kedua inilah yang perlu diwaspadai. Setan tidak bisa meniru wajah Rasulullah SAW. Tapi setan bisa menampakkan diri dalam wujud yang lain, lalu mengklaim sebagai Nabi. Ya, misalnya, dia melihat sosok rambutnya panjang, kemudian jenggotnya lebat, panjang, kumisnya juga panjang, semuanya putih, pakai jubah putih, semuanya penuh uban. Lalu dia bilang, aku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja setan menampakkan diri seperti itu. Tapi itu bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu setan yang ngaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia ngasih aneka pesan-pesan yang ternyata itu justru akan menyimpangkan orang ini dari jalan yang lurus. Waliyadzubillah. Karena dia nggak kenal. Sehingga yang dia lihat misalnya ada sosok pakai jubah putih, rambutnya putih, jenggotnya putih, pakai tas Hello Kitty. Mana mungkin itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi Pak, kayaknya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya salah, Anda nggak bakalan. Enggak, itu bukan sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ubannya bisa dihitung. Dan jenggotnya tidak putih semuanya. Kumisnya tidak sepanjang seperti gaya orang Cina yang sepuh-sepuh itu yang panjang. Tidak demikian. Makanya yang lebih penting di sini adalah mengenali seperti apa ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Ibnu Sirin pernah mengatakan, idza ra'ahu fi suratihi. Dia betul melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi jika yang dilihat adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ciri fisiknya.
Kalau tidak sesuai dengan ciri fisiknya, ya berarti itu bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya boleh nggak minta petunjuk kepada Allah dalam mimpi? Yang lebih tepat istikharah. Ketika Anda punya masalah atau Anda butuh sesuatu, Anda berdoa. Kalau Anda dihadapkan pada pilihan, Anda istikharah. Apa yang terjadi setelah istikharah, itulah jawaban dari Allah. Kenapa nggak lewat mimpi, Pak? Karena tidak semua mimpi itu benar. Dan saat Anda berdoa seperti itu, bisa saja setan malah menampakkan diri memberi solusi dalam tidur, dalam mimpi. Akhirnya yang Anda terapkan itu solusi dari setan. Makanya mimpi terkadang tidak bisa diandalkan. Sebab tidak semua mimpi itu datang dari Allah. Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, Ar-ru'ya thalathun, mimpi itu ada 3. Hadithun nafsi, wa lu'batus syaitan, wa bushram minar rahman. Yang pertama adalah bawaan perasaan. Terlalu pengen tertentu sampai mimpi. Ini mohon maaf ya, ada banyak terkadang wanita itu bilang, saya bermimpi ketemu Anda, saya mimpi ketemu kamu, maka saya pengen dinikahi sama kamu. Ya, itu karena kamu sedang jatuh cinta, makanya mimpi ketemu dia. Dalam mimpiku ada kamu. Iya, saking kuatnya pengaruh perasaan tadi, karena dia sedang jatuh cinta, makanya yang terlihat dalam mimpinya adalah orang itu. Itu hadithun nafs, karena bawaan perasaan. Pengen sekali punya anak, karena lama nggak punya anak. Dia bermimpi gendong anak. Itu takwilnya apa, Pak? Oh, itu karena bawaan perasaan. Yang kamu gendong apa? Anaknya tetangga. Oh, berarti kamu cuma ngomong anaknya tetangga, bukan anak kamu. Sehingga banyak sekali mimpi itu sebenarnya adalah bawaan perasaan. Yang kedua, permainan setan. Ditakut-takuti sama setan. Melihat sesuatu yang menakutkan, sampai kadang teriak. Saya pernah melihat ada orang yang teriak-teriak gitu. Dan merem dia. Teriaknya sampai kencang sekali. Terus saya bangunin. Ternyata dia mimpi, habis itu ngos-ngosan dia. Yang ketiga, busyram minallah, kabar gembira dari Allah. Nah, karena ada 3 kemungkinan ini, maka kita nggak bisa pastikan ini solusi dari Allah ataukah justru malah bisikan perasaan atau bisikan setan. Karena itu mintalah petunjuk kepada Allah tanpa harus membatasi dengan mimpi. Bisa jadi Allah berikan petunjuk itu dalam dunia nyata. Anda ketemu orang ngasih nasihat, ngasih saran, dan seterusnya. Dan yang mengubah takdir, yang menetapkan takdir itu Allah. Mimpi tidak bisa mengubah takdir. Karena itu ikuti saja jalan hidup ini dan mintalah kepada Allah yang terbaik. Salah satunya seperti doa yang dibaca ketika kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Ada kalimat wa qina syarra ma qadait, lindungilah kami ya Allah dari keburukan apa yang kau takdirkan. Anda bisa minta itu dan serahkan kepada Allah bagaimana cara Allah Ta'ala dalam menyelesaikannya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kami persilahkan. Bismillah Ustadz, Ana mau tanya soal ruqyah mandiri. Ana tuh pernah dengar kalau punya anak dan masih kecil itu nanti orang tuanya yang melakukan, apa ibunya, apa ayahnya. Nah itu apakah kalau memang betul, apakah sekali doa jadi sekalian kita ruqyah mandiri, tiup sekali untuk kita sendiri lalu untuk anak, atau satu-satu gitu, masing-masing jadi orang tuanya iya, nanti bacakan doa lagi baru untuk anaknya. Lalu kalau anaknya lebih dari 1 itu bagaimana? Apakah harus satu-satu semua dibacakan gitu Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khair. Anda bisa tiru kalimat ini ya. Ini yang dibaca oleh Nabi SAW ketika mendoakan Hasan dan Husain.
Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma riwayat Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzul Hasan wal Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, inna abakuma, sesungguhnya bapak kalian yaitu Ibrahim, kana yu'awwidzu biha Ismail wa Ishaq. Beliau memohonkan kepada Allah perlindungan untuk dua anaknya Ismail dan Ishaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap gangguan setan dan binatang berbisa, serta dari setiap gangguan ain, ya, gangguan ain yang menyakitkan. Nah, jadi Anda bisa bacakan ini untuk anak Anda, atau kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bisa sambil dielus-elus, digendong dan seterusnya. Jadi diri sendiri ngeruqyah mandiri, kemudian nanti anaknya diruqyah sendiri, terpisah. Wallahu alam. Nah. Selanjutnya kami persilahkan berikutnya Bu Eva. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu mengulang wudhu dari awal? Tadi suara Anda terputus, bisa diulang. Iya Ustadz, pertanyaan pertama, jika kita kentut di tengah-tengah wudhu Ustadz, apakah perlu mengulang wudhunya dari awal? Nah, Yang kedua, apa disunahkan juga untuk mengucapkan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi setelah selesai doa di sujud dan tasyahud akhir? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di tengah wudhu kita ngentut, apakah harus mulai wudhu dari awal? Jawabannya iya. Karena wudhu kita batal. Saat ngentut kan batal. Misalnya sudah dapat satu tangan kanan, dari mulai cuci tangan, kumur, sampai tangan kanan, sampai siku. Terus ngentut. Nah ini kan berarti batal semua ini. Maka yang tadi sudah cuci muka, sudah cuci tangan kanan, ini dianggap nggak berlaku karena ngentut. Maka harus diulangi dari awal. Sudah? Kalau nekat terus wudhu, ya nanti sholatnya batal. Karena wudhunya batal. Selanjutnya yang kedua, apabila kita sudah selesai doa, apakah perlu untuk bersolawat untuk Nabi SAW ketika doa dalam sujud? Jawabannya, Anda sudah bersolawat ketika tasyahud, sehingga cukup dengan itu, karena isi sholat sudah penuh dengan pujian untuk Allah dan solawat. Jadi adab-adab ini diberlakukan ketika doa di luar sholat, memuji Allah dan salawat. Sedangkan di dalam salat sudah ada pujian untuk Allah dan sudah ada salawat, sehingga pakai itu. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait dengan zikir ketika kita terbangun di malam hari, apakah zikir tersebut baiknya dibaca ketika kita bangun dalam posisi masih di kasur, karena terkadang baru ingat atau kita baru teringat ketika udah turun dari kasur atau ketika hendak membuka pintu. Terus yang kedua, jika kita sholat, terus ketika sholat itu tiba-tiba perut terasa sakit mau BAB, apakah baiknya kita membatalkan sholat atau terus saja Ustadz? Syukran Ustadz, wa jazakallahu khairan. Baik, jadi zikir sebelum tidur dilakukan idza awa ila firashihi, apabila orang itu sudah berada di tempat tidur. Maka zikirnya dibaca
ketika berada di tempat tidur. Jadi bukan duduk di kursi terus selesai zikir baru ke tempat tidur, bukan, tapi sudah orang Jawa menyebut mapan turu, nek wis mapan nah baru baca zikir. Kalau dia masih belum menyiapkan diri untuk tidur, maka zikirnya ditunda sampai nanti ketika dia berada di tempat tidur. Wallahu alam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Baik. Yang kedua berkaitan dengan ketika kita sholat terus tiba-tiba perut sakit Baik. mulut. Keinginan untuk buang air ketika sholat kalau terlalu mengganggu harus batal. Tapi sekiranya bisa ditahan dan hilang, tidak harus batal. Itu batasan yang diberikan oleh As-San'ani. Oke, baik Ustaz. Kalau untuk yang pertanyaan pertama tadi itu zikir ketika bacaan atau doa yang ketika kita terbangun di malam hari Ustaz, yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli. Apakah itu harus kita baca ketika kita masih ketika kita terjaga, atau boleh tidak ketika kita sudah turun dari kasur? Karena kan terkadang baru ingat, oh iya ya, ada doa yang lupa kita baca. Begitu Ustaz. Baik, boleh dua-duanya. Boleh saat masih berada di atas kasur atau boleh setelah meninggalkan kasur. Bahkan misalnya sudah keluar dari toilet baru ingat baca itu boleh, terus kembali lagi tidur. Nah, selanjutnya kami persilahkan Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, bisa disampaikan apakah ada doa yang bisa dibaca di dalam sholat, doa yang menyatakan bersyukur gitu, Ustaz, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat gitu. Dan dalam hal ini, apakah alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat bisa dibaca ketika sujud, Ustaz? Jazakallah khairan. Anda saya arahkan untuk membaca kalimat ini. Ini ada di Al-Quran, surat Al-Ahqaf dan surat An-Naml. Kalimatnya kurang lebih sama ya. Coba kita tampilkan. Baik. Di Al-Quran surat An-Naml ini doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tersenyum ketika mendengar suara semut. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ini doanya Sulaiman. Kemudian ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala. Ketika manusia itu sudah dewasa mencapai 40 tahun dalam posisi badannya seger, puncak kuatnya, kemudian dia baca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Anda bisa baca doa ini. Ini doa bersyukur kepada Allah ya, yang disebutkan dalam Al-Quran. Bisa di surat Al-Ahqaf ayat 15 atau tadi surat An-Naml tentang Sulaiman di An-Naml ayat 19. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.